Faktanya memang Tuhan Yesus itu tidak sederajat dengan Bapa, itu kuncinya di situ. Kalau dikatakan sederajat dengan Bapa, nggak bisa. Yesus berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itu kan diartikan banyak orang dia punya kuasa dari dirinya. Tidak. Dia melepaskan haknya, exousia, hak. Dan dia menerima kembali hak itu. Kalau dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Oleh sebab itu harus memahami dengan tepat setiap ayat sesuai dengan konteksnya, baru kita bisa melihat frame atau bingkai yang luas. Tapi kalau Yesus dianggap sejajar, juga punya kuasa, aduh, Roh Kudus juga rohnya, roh terpisah, kacau. Mengerti saudara? Nah, cuman sekali lagi, hal ini tidak dijumpai dalam buku-buku manapun, bahkan dalam keputusan konsili. Jadi kita ini dianggap sudah melawan arus. Saudara percaya? Bisa diberkati? Anda boleh tepuk tangan. Kalau kita melihat misalnya di dalam Kisah Rasul, ya, ini dikatakan Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Yesus dibangkitkan Allah. Nah, walaupun Yesus juga adalah pribadi Allah, tetapi jikalau Yesus itu dibicarakan dengan pribadi lain yang disebut sebagai Allah, maka biasa itu menunjuk pada Allah, di situ menunjuk pada pribadi Bapa. Jadi berarti di sini Yesus dibangkitkan oleh Bapa. Lalu juga di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 4 ya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, ya. Jadi dua ayat itu menunjukkan bahwa memang Yesus dibangkitkan oleh pihak lain, yaitu pihak Bapa, ya. Nah, jadi Bapalah yang membangkitkan Yesus. Selain dua ayat itu juga kita menemukan ayat yang lain, itu misalnya di Galatia pasal yang pertama, ya. Melainkan juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Allah Bapa yang telah membangkitkan dia. Berarti Yesus dibangkitkan oleh Allah Bapa. Selain itu, Alkitab juga bicarakan ada pribadi lain yang membangkitkan Yesus, dan pribadi lain yang membangkitkan Yesus ini adalah Roh Kudus. Kita bisa lihat itu misalnya dalam Roma pasal 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, itu berarti itu menunjuk kepada Roh Kudus. Berarti Allah Bapa dan Roh Kudus itu yang membangkitkan Yesus. Dan sungguh pun ada yang disebut oleh manusia ilah-ilah di langit dan di bumi. Dan memang di sana ada banyak ilah dan banyak tuhan-tuhan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu,
dan kepadanya pula kita kembali. Jadi begini ceritanya ini. Begini ya. Oke. Jelas jelek-jelek nggak apa-apa lah ya. Oke. Yang penting ini Allah Bapa, ini Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Ketiganya ini satu kesatuan. Tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi tidak boleh juga jadi esa begini. Harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi juga tidak boleh dijadikan satu begini. Nggak boleh, dia harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nempel-nempel sudah. Ruwet. Anda pikir saya mengucapkan ini mudah? Bolpen ya. Contoh kita kasih nama bolpen, contoh Allah ya. Kita kasih contoh ya. Bolpen sama ya. Nah, kira-kira dia pribadi sama nggak? Pribadinya sama nggak? Dia itu sama Pak, satu. Dia sama satu. Tapi pribadinya beda toh? Beda toh? Beda Tapi fungsinya, fungsinya sebentar loh. Fungsinya sama toh? Fungsinya. sama Pak. Fungsinya untuk menulis juga Pak. Untuk menulis. Ini bolpen. Tapi dengar dulu nak, dengar. Ini firman. Contoh ini firman. Ini Roh Kudus. Ini Allah Bapa. Dia jadi ini contohnya. Ya. Dia fungsinya bolpen. Allah punya firman, Roh Kudus. 3 pribadi yang beda, tapi Allah hakikatnya Allah. Dia Allah, dia Tuhan. Contoh bolpen, hakikatnya bolpen untuk menulis. Ya, hakikatnya Allah Maha Kuasa. Dengar dulu. Allah itu Maha Kuasa. Hakikatnya bolpen untuk menulis. Sama ya, contoh begitu. Tapi Allah itu ya Allah. Ya. Allah 3 pribadi, ada firman, ada roh Allah. Nah, sama dan ini. Dia fungsinya berbeda, 3 pribadi. Tapi hakikatnya satu. Belum paham lagi? Ini bukan ini. Gak bisa berpisah. Dia saling, karena melengkapi. Dia kan fungsinya kan untuk menulis. Kalau ini kan kerjanya lain. Ini kan untuk menulis, ini untuk lip. Nah ini kan fungsinya sama. Iya toh? Bolpen. Allah. Tapi firman, Roh Kudus berbeda. Sama dan ini. Untuk tulis, Allah Maha Kuasa. Roh Kudus Allah, ya. Firman Allah, ya Allah. Makanya tadi Yohanes 1 ayat 1. Firman itu menjadi bolpen. Fungsinya apa? Ini untuk menulis. Satu hakikat tapi pribadinya berbeda. Makanya Roh Kudus, firman Allah, Bapa. Sudah paham? Ruwet.